Jadi kalau dosen-dosen muda yang lain itu kan mahasiswa, terus kemudian IPK-nya hampir 4. Jadi kalau sepanjang mungkin 8 atau 7 semester lah ya, itu mayoritas nilai A. Jadi begitu dapat nilai B langsung sakit. Pusing. Pusing. Ini sorry to say, kalau saya harus bilang justru belajar itu healing saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Bilal semuanya. Selamat datang di Bilal Studio Podcast FE Unisula. Bareng-bareng sama saya, Bu Pungki dan saya Pak Alfian. Pak Al. Halo Pak Alfian, di acara Room 201. Oke, Room 201. Oke ya, Room 201. Ingat-ingat, Room 201. Oke ya. Nah, terus di Room 201 ini adalah salah satu acara baru yang memang disediakan oleh Bilal Studio Podcast. Ya sudah didesain sedemikian rupa dari ruang 201 menjadi podcast yang sedemikian rupa yang sangat-sangat proper untuk dinikmati Sobat Bilal semuanya. Nah, terutama ini nih yang sangat-sangat eye-catching banget nih buat saya nih. Apa? Tada! Oh iya. Lucu banget, ya kan? Menarik sekali ternyata ya Pak Al ya. Iya. Ada benar-benar well prepared banget nih. Ya, benar-benar well prepared banget yang segala sesuatu yang memang sudah disiapkan di Room 201. Jadi akan sangat sia-sia sekali atau akan sangat rugi sekali kalau Sobat Bilal semuanya nggak pantengin terus kami. So, jadi kita akan banyak membahas topik ya seputar kuliah, kampus life ya Pak, terus profesi ada lagi dosen. Profesi dosen, nah terutama itu yang hari ini banget nih bakal kita Ya. kejar ya Pak Alfian ya. Nah, terus sebelum lanjut ya teman-teman semuanya bisa like, Comment, Comment. and subscribe channel YouTube FE Unisula TV dan bisa nyalakan juga notifikasinya. Nah, Gitu ya teman-teman ya. gratis loh soal subscribe itu, tinggal klik aja tombol merahnya ya. Well, oke, Pak Alfian, sekarang di samping saya, sobat-sobat Bilal semuanya sudah ada Pak Alfian ya, atau bisa dipanggil pendeknya Pak Al, tapi jangan Mas Al ya, nggak boleh ya. Oh, Mas Al. Seperti ini ya, apa namanya? Seperti Mbak Sinetron Andin. itu ya? Oh enggak ya? Oh, enggak. bukan ya? Bukan. Oh, bukan. Oke. Bukan dong. Ini tetap Pak Al dan Bupung. Bupung. Ya. Oke. Nah, jadi memang pada tayangan kali ini kita akan banyak membahas tema tersebut. Nah, terus sebelum kita jauh melangkah karena ini adalah our very first podcast ya Betul, Pak. tayang perdana kan ini? Tayang perdana banget Oke. di Room 201. Nah, terus ini sebagai pencetus dan penyelenggara Room 201, sebenarnya sih saya sudah dengar selentingan kemarin di backstage di balik layar, tapi bisa nih kita kulik-kulik sedikit dari Pak Al yang ada di sini. Apa sih Room 201 itu? Oke, jadi Room 201 itu satu podcast baru ya di Bilal Studio yang memproduce Bilal Studio di Fakultas Ekonomi Unisula, yang dimana Room 201 itu diambil dari ruangan ini. Jadi dulu itu iya? apa namanya, sebelum jadi studio podcast. Oh iya? Ya, ini tuh ruang dosen-dosen muda gitu. Oh. Jadi kita bisa sebut tuh ruang 201 sebenarnya. Oh, ini ruang 201 Betul. karena kebetulan berada di lantai 2 Fakultas Ekonomi. Iya, kelas pertama dan kali ya. kelas pertama Iya, ya, makanya ruang namanya pertama. 201 kan. 201. Makanya Room 201. Nah, biasanya kalau dosen-dosen muda kumpul, itu mereka sering sekali membahas mengenai ya banyak masalah sebenarnya. Ada Wah. isu-isu menarik dan lain sebagainya. Tetapi memang pembahasan kita itu ya agak sedikit ringan lah seperti itu. Makanya di mana ya kami ya, saya nggak bisa sebut saya karena ada teman-teman Bilal juga, mencetuskan untuk membuat satu program khusus di mana programnya namanya Room 201. Nanti kedepannya kita akan membahas hal-hal yang ringan, tetapi manfaatnya itu tetap ada untuk teman-teman mahasiswa atau teman-teman pecinta atau subscribernya FE Unisula TV lah. Sobat Bilal lah ya. Iya, Sobat Bilal gitu. Oh gitu. Jadi itu sejarah sedikit tentang terciptanya Room 201. 201. Nah, jadi memang berangkat dari sesuatu yang kita bawa secara ringan, Ya, secara sederhana, betul. tapi tetap benefit dan manfaatnya tetap bisa dirasakan oleh seluruh Sobat Bilal dan subscriber FE Unisula TV ya Pak Betul ya. sekali. Oke, nah termasuk nih hari ini nih langsung kita mau hajar Pak Alfian sama tema hari ini ya. Nah, tema hari ini kita masih ngomongin tentang kampus life ya.
sebagaimana yang ingin kita sampaikan ke khalayak, ke semuanya, bahwa tentang kampus life itu salah satunya yang hari ini yang memang ini sangat penting gitu ya. Ini untuk menambah knowledge ya untuk sobat-sobat semuanya, yaitu tentang profesi dosen. Ya, Pak profesi dosen. Ya, bukan berarti yang mendengarkan ini harus mahasiswa yang lulus S2 dong, yang memang pengen jadi dosen. Enggak, siapapun bisa menikmati ini ya Pak ya. Ya, yang ingin bercita-cita sebagai dosen. Monggo, anak S1 juga boleh. Bahkan kalau Sobat Bilal masih anak SMA, boleh juga. Kalau ingin tahu tentang kampus life, boleh banget untuk menikmati podcast ini. Jadi biar tidak ada lagi ini, istilah apa tuh namanya, mengalir seperti air. Mengalir seperti air ya. Biasanya kalau teman-teman mahasiswa itu kalau ditanya, besok mau jadi apa sih ke depannya? Udahlah Pak, nantilah. Saya mengalir aja seperti air gitu kayak air. Enggak, jadi yang bagus itu harusnya ada tujuan gitu. Betul. Ya, everything must be well prepared. Oke. Nah, terus di sini kita akan sedikit kulik sedikit nih tentang profesi dosen, yaitu dosen praktisi dan dosen akademisi. Oke, ya. Dari apa berarti? Latar belakang mungkin ya? Dari latar belakang. Ya, kalau kita lihat secara yang mungkin kalian banyak tahu, dosen praktisi itu adalah karyawan praktis yang mengajar di sini, bukan? Tapi di sini kita ingin membahas. Ya, seperti itu bisa. Seperti itu bisa. Bisa. Tapi fokus kita di sini adalah ingin kita berangkat. Sebenarnya kita berangkat dari mana sih? Ya, latar belakangnya. Kan latar belakangnya dari akademisi or dari praktisi. Nah, gitu ya. Nah, jadi kebetulan nih, kebetulan kita berdua adalah dengan latar yang berbeda. Ya, betul. Kalau lagunya Tulus yang hati-hati di jalan tuh justru latar belakangnya sama Pak. Oh gitu ya. Tapi nggak jadi bersama. Tapi kalau kita berdua latar belakang berbeda, tapi alhamdulillah bisa ketemu di Fakultas Ekonomi Unisula. Betul. Gitu ya. Oke. Nah terus yang pertama nih, saya mau tanyain sama Pak Alfian. Awalnya tuh kenapa sih Pak kok bisa kepikiran pilih profesi dosen? Oke. Jadi memang saya agak berbeda ya Bung ya dengan teman-teman dosen yang lain, bahkan dengan dosen-dosen muda yang lain gitu. Yes, exactly. Karena saya tahu sendiri. Jadi kalau dosen-dosen muda yang lain itu kan mahasiswa, terus kemudian IPK-nya hampir 4. Jadi kalau sepanjang mungkin 8 atau 7 semester lah ya, itu mayoritas nilai A. Jadi begitu dapat nilai B langsung sakit. Pusing. Ya. Tapi saya enggak gitu. Jadi atau saya cerita dulu yang pertama tadi. Mahasiswa yang pintar gitu aja. Terus kemudian dia mendaftar asisten dosen gitu ya. Di semester berapa tuh? Kalau di sini semester 6 mungkin barangkali ya. Semester 6 ada asisten dosen. Nah, biasanya setelah asisten dosen terus kemudian lulus, mereka langsung melanjutkan tuh di jenjang berikutnya, S2. Nah, setelah masuk di jenjang S2 lulus juga, kemudian mereka langsung masuk ke profesi dosen dengan mendaftar di beberapa universitas langsung mungkin seperti itu ya. Akademisi gitu. Nah, kalau saya enggak. Jadi dulu itu saya bekerja di perusahaan hampir ya 8 tahun lah, 8-9 tahun gitu ya. Terus kemudian dari tahun 2017 pertama kali saya ngajar tuh ya, pertama kali saya ngajar. Ya awalnya sih hanya kepingin banyak ini ya, sharing sama teman mahasiswa. Senang sharing knowledge. Iya, senang sharing knowledge dan juga sebenarnya untuk healing sih kalau bahasa sekarang. Jadi pusing di kantor gitu ya. Kalau pusing di kantor itu gimana? Mungkin kalau yang lain mungkin kemana gitu ya misalnya. Nah, saya enggak ketemu teman-teman gitu. Jadi kalau ketemu teman-teman muda, saya juga ikut merasa terus muda gitu misalnya. Of course. Iya, gitu. Jadi saya healingnya di sana di kampus. Nah, terus kemudian di tahun 2020 barangkali 2021 itu nggak bisa tuh jalan seperti itu jalan terus ya antara gitu praktisi ya. Jadi, dan akademisi. Nanti yang pertama mungkin nggak fokus, yang kedua saya nggak ada liburnya. Jadi dari Senin sampai Jumat atau Sabtu itu kan bekerja di kantor. Kalau dulu ya. Terus kemudian after hours mungkin ngajarnya atau di weekend. Nah jadi dalam 1 tahun tuh kadang-kadang liburnya cuman bareng sama teman mahasiswa tuh. Maksudnya untuk libur 1 minggu. Nah itu tuh menurut saya nanti nggak bagus lah. Yang awalnya pengennya healing malah jadi sesuatu yang lain nih. Ya kalau terus-terusan diforsir kayak gitu. Iya betul gitu. Jadi itu tadi lama-lama harus memilih dan kemudian alhamdulillah memilih satu profesi yang mungkin secara akhirnya menyadari bahwa ini memang dari sistem kerja terus kemudian dari
apa namanya model kerja ya. Kayaknya yang paling cocok saya dengan dunia profesi akademisi ini dengan profesi ini ya. Jadi Pak Alfian cukup mengalami, dia ada jembatannya ya Pak ya, dia bridging dari praktisi terus kemudian sekarang menjadi akademisi gitu ya. Iya betul seperti itu. Oke, nah ini tadi kayaknya ada yang tersinggung nih kalau yang anak-anak IPK-nya hampir 4 nih. Oh iya, IPK-nya hampir 4. Terus nilai B pusing. Oh iya. Ya, nah kalau saya sendiri itu memang kebetulan ini Pak, memang fokusnya pengen jadi akademisi gitu dari Pak. Awal ya berarti dari awal, jadi dari S1 langsung lanjut S2, kebetulan dikasih rezeki sama Allah untuk langsung S3. Beasiswa kan? Beasiswa. Nah, jadi akademisi. Terus nih, ini memang akademisi nih ya. Dan kayak kalau dapat C, aduh nggak bisa nih, harus dikejar nih biar minimal B gitu kan. Nah ini kita berbeda ya. Berbeda betul. Kita berangkat dari hal yang berbeda, tapi insya Allah kedepannya kita tetap bisa mengaplikasikan kebaikan dan kebermanfaatan bersama bareng-bareng ya Pak ya. Iya betul, harusnya seperti itu memang. Harusnya gitu. Seperti itu. Kalau Bubung, dulu S1 S2 di mana? Dulu saya itu S1 di Polines, Politeknik Negeri Semarang. Oke. Terus S2-nya di UIN Wali Songo dan kemudian ini dapat beasiswa lagi S3 di UIN Wali Songo. Oke, berarti bisa panggil Bu Dokter enggak saya sekarang? Amin ya. Amin. Belum berarti. Doain ya Sobat Bilal, everyone. Oke, kalau akademisi nih misalnya, dosen akademisi dengan latar belakang akademisi. Dulu itu kalau di kampus belajar terus kah? Setiap hari? Malah giliran saya yang tanya ya, nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa ya, namanya saya podcast ya. Ini sorry to say, kalau saya harus bilang justru belajar itu healing saya. Luar biasa ya, Bu Pungki ini luar biasa. Mudah-mudahan teman-teman nggak ada yang shock ya. Iya. Karena kan sangat jarang yang healing pakai belajar. Tapi ini ya Pak ya, saya sendiri membedakan ya antara nugas, ngerjain tugas sama belajar. Sekarang kan suka tuh anak-anak milenial pada update nugas. No milenial, generasi Z. Generasi Z. Kita kan milenial. Oke. Mahasiswa kan maksudnya. Millennials, then the generation after us. Ya, generasi Z. Oh, Z generation. Yes. Oke, sekarang tuh generasi Z tuh aduh, nugas pada healing, nugas di kayak gitu. Nah, kalau saya itu membedakan Sobat Bilal ya antara nugas sama belajar. Gimana? Kalau nugas itu tuh bener-bener capek, Pak. Kita mengerjakan tugas, segala sesuatunya itu bener capek. Tapi ketika kita belajar, kita bisa baca buku, ya, kita bisa mendalami apa yang ingin kita dalami because we love it. Jadi tuh di situ tuh justru saya tuh merasa healingnya di situ. Oke, itu ketika kuliah. Sampai sekarang. Oh, sampai sekarang. Tapi dulu ketika kuliah seperti itu. Dulu ketika kuliah. Beda dengan saya ya. Kalau dulu saya lebih seneng jalan-jalan. Jalan-jalan futsal nih. Enggak. Dulu saya di ya futsal iya, main bola iya. Cuman saya dari S1 S2-nya sama ya di Universitas Diponegoro. Oh, tetanggaan di kita Universitas ya. Diponegoro. Oh iya, Polines ya. Tembalang. Di Universitas Diponegoro itu ada satu unit kegiatan mahasiswa, tapi UKM yang universitas, itu namanya UKSA 387. Mungkin kalau UKSA 387. UKSA 387? Jadi UKSA 387 itu unit kegiatan selam 387. Ikut selam? Iya. Oh, saya tuh kayaknya tahu tuh base camp-nya tuh. Iya, base camp-nya di luar. Bukan di dalam Undipnya kan, Pak? Enggak di Gondang atau yang di mana? Yes. Saya pernah lihat di dekat Olive Chicken Gondang. Iya, if I'm not mistaken. Iya. Jadi UKSA 387. Nah, itu kan di sana kegiatannya kan nggak mungkin nyelamnya di Marina. Nggak mungkin toh. Paling dekat mana? Jepara? Karimun Jawa. Karimun. Wow. Ya, paling dekat Karimun Jawa. Jadi harus di luar pulau gitu loh. Nah, dulu itu ketika saya kuliah, itu ada beberapa mata kuliah yang memang ini mungkin kayak strategi sih sebenarnya Bupung ya. Jadi kalau saya dulu kuliah di S1 akuntansi itu ada beberapa mata kuliah yang menjadi prioritas. Oke, menjadi prioritas. Berarti kalau ada yang prioritas, berarti ada yang non prioritas kan. Nah, saya biasanya memanfaatkan mata kuliah yang non prioritas itu untuk keluar. Ya kan bisa memanfaatkan tiga kali nggak masuk kan. Nah, itu saya bisa memanfaatkan itu. Jadi pergi jalan-jalan. Sampai pernah saya satu kali waktu itu ada undangan ke Belitung waktu itu. Saya nggak tahu karena mungkin kalau mahasiswa itu kan uang belum ada ya. Waktunya banyak, uangnya belum ada. Sekarang kebalikannya.
Amin. 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 Amin ya. Nah, waktu itu saya nggak tahu harus berangkat ke sana kan harus tetap butuh biaya kan. Iya, iya. Saya waktu itu hanya punya dua handphone. Yang satu handphone yang agak bagus lah. Yang satu handphone yang analog apa sih? Yang analog Nokia gitu. Ya itu saya mau nggak mau terpaksa harus jual itu untuk berangkat ke sana. Nggak tahu mungkin orang tua saya tahu atau nggak nih. Halo, Prof. Gitu ya. Jadi nggak tahu mungkin. Nah itu saya sampai segitunya gitu karena mungkin dulu kuliah. Ya karena tadi kuliah profesi dosen itu kan saya tidak apa namanya menetapkan dari awal sebenarnya. Tapi akhirnya begitu masuk ke dunia ini falling in love gitu. Waduh. Gitu ya. Jadi enggak. Ya, kalau ini falling in love at the first sight dengan dosen, kalau ini ternyata Wijining Tresno Jalaran Soko Kulino. Lah, tuh kan. Udah beda lagi nih kita nih. Ya. Nah, terus habis itu tadi Pak Alfian itu sempat cerita menyinggung kalau beliau itu ketika menjadi masih sebagai karyawan profesional, beliau itu juga nyambi ngajar sebagai healingnya Pak Alfian. Waktu itu ngajar di mana Pak awal-awal sebelum di FE Unisula? Saya di kotanya aja mungkin barangkali ya. Oh, kotanya aja boleh. Saya pertama kali ngajar 2017 di Jepara. Ada Universitas Islam yang di Jepara sana. Cuma 1 semester tapi waktu itu. Cuma 1 semester. Terus kemudian lanjut lagi di Semarang, ada di sekolah tinggi di daerah Manyaran sana di Menores sana. Sampai tahun 2020 ya. Masih secara kan kalau dosen itu kan dia punya nomor induk atau home base kan. Home base, ya. Saya terakhir home base di sana itu tahun 2021 kalau nggak salah. Ya. Tapi saya mulai dari Unisla enggak 2020, saya 2019 pertama kali ngajar di Unisla itu 2019. Tapi statusnya masih dosen praktisi waktu itu. Jadi saya masih ngantor juga. Gitu. Saya sudah mengajar di Unisula 2019. Gitu. Cukup panjang. Perjalanan. Iya benar-benar perjalanannya cukup panjang sampai bisa benar-benar fall in love ya karena Soko Kulino tadi ya Pak ya. Benar. Berarti pengalaman Pak Alfian mengajar pertama kali itu yang di Jepara tadi Pak? Iya, 2017. Wah, gimana kesan pesannya? Saya masih ingat betul sampai sekarang. Ini padahal udah berapa tahun ya? 5 tahun barangkali ya. 5 tahun. Jadi hari itu saya masih ingat betul. Saya pakai baju apa waktu itu, batik hijau, saya pakai celana apa waktu itu. Karena memang benar-benar pengalaman pertama ya. First moment. Terus kemudian sepatunya apa. Nah, kalau di Jepara sana itu di kelasnya itu pakai mikrofon. Jadi ada mikrofonnya. Oh, mikrofon. Ada mikrofonnya. Ada toa lah kalau di sini namanya toa. Nah, itu ketika pertama kali saya mengajar, karena mungkin benar-benar tidak melalui proses yang normal barangkali ya. Kalau orang proses normal kan dulu pernah mengasdosi gitu kan. Nah, saya belum pernah sama sekali itu. Langsung diberikan satu kelas yang yang tanggung jawab langsung saya gitu. Jadi tapi alhamdulillah so far so good. Berjalan lancar alhamdulillah ya. Oh, jadi itu Pak Alfian tanpa ada dosen payung, tanpa menjadi asdos langsung dikasih tanggung jawab satu kelas. Iya. Secara teknis, iya. Kalau secara pendidikan mungkin harus ada dosen payung kan, tapi secara teknis iya, gitu. Nah, itu pertama kali saya mengajar, tangan saya ini itu nggak berhenti shaking, gemeteran. Bener, gemeteran. Makanya saya kadang-kadang saya lepas mikrofonnya, gitu ngomongnya. Itu pertama kali saya ngajar. 2017, 5 tahun yang lalu saya masih ingat betul. Mata kuliahnya juga saya masih ingat betul waktu itu. Ngajar perpajakan atau hukum pajak antara hukum pajak atau perpajakan itu. Oke, for your information Pak Alfian ini expert banget di bidang fraud ya. Forensic accounting. Fraud accounting. Ya. Oh, jadi waktu itu pegang pajak dan benar-benar shaking. Iya, shaking. Ya padahal yang kalau kita berpikir lagi lah, kita kan ngajarnya kan juga anak-anak SMA juga ya. Iya. Kan? Mantan anak SMA. SMA gitu kan. Tapi tetap nggak bisa kita hindari ya Pak ya, adanya kegugupan itu. Sebenarnya kegugupan itu sebagai sebuah tanda juga sebenarnya. Oke, alert ya, warning buat kita. Bukan, karena kita mempreparekan dengan baik, jadi jangan sampai ada hal yang salah barangkali atau kurang tepat gitu. Oke, notes nih bisa jadi quote nih ya. Adanya kita gugup itu justru kita bisa jadi seseorang untuk lebih well prepared ya Pak ya, daripada kita nggak punya rasa takut apa-apa, kita ngenteng ke segala hal, itu malah jatuhnya nggak bagus ya Pak. Jadi tanggung jawabnya malah nggak ada kan? Gitu. Rasa tanggung jawabnya malah nggak ada.
Nah, kalau Bubung tahun berapa? Pertama kali Kalau ngajar? bener-bener saya tuh pertama kali masuk kelas tuh saya jadi asdosnya dosen yang saya favoritkan di UIN Wali Songo. Oke, ya. Terus kemudian setelah jadi asus pegang satu kelas gitu secara teknis? 2 kelas saya. Enggak, satu kelas secara teknisnya kapan? Oh, baru di FE Unisula. Oh, baru di FE Unisula ini. Oke. Baru di sini banget adalah saya jadi dosen yang apa ya, bisa dibilang benar-benar profesional ya Pak ya. Karena sebelumnya ya cuman jadi asdos gitu di UIN Wali Songo, bantu beberapa dosen di sana gitu kan, selama S2 terakhir Pak. Oh, 1 gitu. tahun terakhir di S2 itu. Oke, kalau misalnya balik lagi ke praktisi versus akademisi, bukan versus sebenarnya sih, Enggak apa ya? sih, juga Ya enggak praktisi versus dan akademisi, gitu aja ya. Itu tetap punya kelebihan kan harusnya, kelebihan kekurangan masing-masing. Iya. Entah dari sisi ngajar, entah dari metode perkuliahan atau materi. Benar. Kalau dari praktisi ya, itu menurut saya nih ya, itu kita bisa memberikan gambaran kepada teman-teman mahasiswa itu sebenarnya nanti ketika jadi akuntan itu di dunia kerja itu seperti apa sih? Jadi Pak Gitu. Alfian lebih bisa untuk mentranslatekan, menerjemahkan bagaimana sih kondisi di lapangan, lalu Pak Iya. Alfian bawa ke kelas. Iya, betul seperti itu. Oh. Tapi kan mungkin ada kekurangan di sisi teori kan. Karena Iya. mungkin teorinya tadi ketika belajar teori malah jalan-jalan tadi lah. Iya. Mata kuliah prioritas dan unprioritas Oh, please, jangan didengar Sobat Bilal. Ya itu hanya Ya. strategi aja. Kalau Itu teman mau strategi prioritaskan aja. semua nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Oke. monggo ya. Kalau silakan. dari akademisi? Kalau dari saya itu ya jelas kebalikannya Pak. Oh, oke. Dari saya itu mungkin saya minim sekali untuk membawa fenomena-fenomena luar, terutama terkait perusahaan untuk masuk ke dalam kelas ya Pak ya. Tapi di situ di kelas saya bisa menguatkan dari sisi teoritiknya. Oke, dari sisi teoritiknya. Ya, Oke. karena- Makanya ada kelebihan kelemahan itu ya. Tetap ada plus minus. Ya makanya comparing ini tuh penting. penting, gitu. penting ya. Pak, penting. Dalam suatu instansi adanya comparing ini tuh penting gitu ya. Oke Pak Alfian ya, seru banget nih obrolannya. Terus penasaran banget nih saya, kira-kira Pak Alfian tuh punya cita-cita nggak sih yang belum dicapai? Cita-cita yang belum dicapai. Atau apa yang ingin dilakukan untuk Kalau biar- cita-cita itu saya dari kecil pengennya jadi pemain sepak bola. Berarti kan nggak pernah tercapai mungkin ya. bener. Tapi Bukan kalau- maksud membenarkan ya. Enggak, maksudnya tapi kalau ditanya cita-cita sekarang itu saya pengen apa namanya? Ya mengabdi aja. Pengen Jadi mengabdi jadi aja. pengabdi yang baik gitu. Terus saya suatu saat tuh pengen gini loh, apa namanya? Karena kan saya sering seneng di bidang fraud ya. Fraud itu kan kecurangan, korupsi dan lain sebagainya. Jadi saya tuh pengen ke depan itu ketika ada mahasiswa barangkali yang jadi pejabat atau Terus? pegang apa namanya ya, satu apa namanya? Ya satu jabatan Iya, itu di instansi tertentu, apalagi di instansi pemerintah itu dia itu tidak melakukan fraud. Salah satunya itu dari ilmu yang saya ajarkan. Oh, Masya Allah. Gitu. Jadi kalau mau ngambil uang, oh ya dulu kata Pak Alfian, Kayak gini nih. Iya. Ya, saya ketika harus dipaksa melakukan sebuah kecurangan, gimana cara mengatasinya, misalnya gitu. Oh. Itu. Jadi itu aja sih sebenarnya. Mudah-mudahan Luar ada banyak biasa. manfaat. Makanya orang yang baik itu kalau menurut saya itu adalah orang yang punya manfaat ke orang lain. ke orang lain, Gitu. bener banget. Sekecil apapun itu Iya. Pak ya. Kalau Bupung apa cita-cita? Selain ini ya lulus dokter dengan cepat. Oh ya, selain lulus dokter dengan cepat ya, mohon doanya ya semuanya Sobat Bilal. Cita-cita saya selanjutnya itu ya tetap untuk menjadi expert ya Pak di bidang keilmuan saya. Keilmuan saya itu Islamic Finance, tapi lebih ke Islamic Bankingnya, Iya. ke bank syariahnya. Oke, kita doakan teman-teman ya. Suatu saat jadi komisaris BSI. Amin. Bisa nggak sih? Bisa nggak sih? Nggak tahu kok saya. saya belum cari tahu sejauh itu ya Pak ya. Iya, makanya komisaris bank BSI kan luar biasa sekali. Luar biasa Kok sekali. nggak diaminkan? Amin ya Rabbal Alamin. Diaminkan. Tapi ya saya nggak mau meninggalkan akademisi sih. Oh gitu, ya kan bisa di ini nanti apa namanya diatur lah waktunya. bisa lah ya. Berarti dewan pengawas lah. Amin, Ya, amin dewan ya Rabbal pengawas. Alamin. Ya. Iya, oke. Sama-sama ya kita aminkan semuanya ya, antara cita-cita saya, cita-cita Pak Alfian, cita-cita Sobat Bilal di sini ya. Semoga selama itu membawa kebermanfaatan untuk sesama, saling kita semua tetap diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala ya Pak ya. Oke. Amin ya Rabbal Amin. Alamin. Nah, terus Pak, not but not least nih, kayaknya waktu kok cepet banget. Punya nggak pesan-pesan nih buat mahasiswa? Pesan untuk mahasiswa Mahasiswa atau Sobat Bilal secara umum atau deh. calon mahasiswa aja? Calon mahasiswa boleh? Calon mahasiswa juga boleh ya. Sebenarnya Boleh ya.
ya itu tadi apa namanya, teman-teman harus menetapkan tujuan di awal. Semakin cepat semakin baik. Mungkin kalau saya dari awal menetapkan tujuan untuk menjadi dosen itu semakin cepat, mungkin barangkali secara apa namanya, kalau di dosen itu ada jenjang karir. Ada jenjang karirnya, ya, benar. Mungkin saat ini jauh lebih apa namanya ya, jauh lebih tinggi gitu ya, barangkali dari sekarang. Karena kan saya mungkin mulainya agak terlambat gitu ya. Kalau dari awal saya langsung ke sini. Tapi tidak menyesal juga. Karena kalau saya tidak merasakan apa yang dunia praktisi. Ya, dunia praktisi pasti juga saya tidak bisa menjelaskan dengan baik mungkin barangkali. Karena ya tadi ketika kuliah jalan-jalan itu tadi, iya kan. Tetap kita butuh kombinasi Pak antara dosen yang berawal dari akademisi dan dosen yang berawal dari praktisi, dan balik lagi ya semua orang kan punya timelinenya sendiri-sendiri. Nah, pasti ada maksud Allah nih, kenapa Pak Alfian harus jadi 9 tahun, 10 tahun dulu jadi karyawan profesional baru ke dosen, dan kenapa juga Bu Pungki tidak dibiarkan Allah untuk menjadi karyawan profesional harus langsung ke akademisi. Gitu atau ya, kalau Pak, barangkali saya langsung ke akademisi mungkin juga bareng kuliah dokternya mungkin ya. Bareng. Enggak ya, ini harus juga kuliah dokter. Enggak, saya aminkan kalau ini harus ke PhD. Calon-calon PhD ke luar negeri. Ya, kalau dokter enggak tak aminkan. Kenapa Pak diaminkan? Enggak lah, biarlah ke PhD lah dengan kualitas sebegininya. Ya, amin ya. Amin ya Rabbal alamin. Oke. Nah, jadi itu semuanya Sobat Bilal sekalian, nggak kerasa waktu juga udah cepet banget ya Pak ya. Mungkin lebih dari 15 kali ya? Mungkin ya. Nah, untuk itu jadi inilah yang bisa kita sharingkan sedikit ya tentang terkait profesi dosen dari pandangan kami, terutama saya sebagai akademisi dan Pak Alfian dari sisi dosen yang berangkat dari praktisi. Ya. Nah, kayak gitu. Nah, jadi monggo terserah ada yang setuju atau ada yang tidak setuju. Nah, karena ini adalah podcast, adalah tempat untuk sharing forum ya Pak ya. Ya, mungkin barangkali juga dari Bapak Ibu dosen yang agak senior ada yang kurang dari penjelasan kami, mungkin barangkali ada yang kurang pas gitu, kami mohon maaf juga. Ya, gitu, karena kan perspektifnya dari kami nih. Perspektifnya dari kami. Nanti kalau Bapak Ibu dosen mau apa namanya memberikan saran atau pesan ke depannya, insya Allah akan kami terima. Oke, monggo ya, sangat terbuka akan kami terima gitu ya. Nah, jadi memang yang namanya apa ya, ketika kami bilang profesi ini adalah memang dosen ini semacam pengabdian ya Pak ya. Pengabdian yang semoga saja menjadi amalan berat kami di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya, karena sebagaimana kami diciptakan adalah sebagai Abdullah ya, untuk sebagai pengabdinya Allah. Jadi bukan pengabdi ke instansi, bukan pengabdi ke yang lain-lain ya Pak ya, memang kami mengabdi untuk Allah. Dan kebetulan berada di lingkungan Unisula ini yang mana environment-nya, lingkungannya itu mendukung kami untuk terus mengabdi langsung kepada Allah gitu nggih Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan jadi dosen dengan latar belakang profesi baik itu dari praktisi maupun akademisi tetap memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing sebagaimana yang tadi saya dan Pak Alfian sharekan ya, ada beberapa poin-poin sebelumnya itu, tapi insya Allah kami terus akan meniati ini semua, diniati dengan baik, prosesnya baik, dan insya Allah akan berakhir dengan baik. Nah, kayak madu nih Pak. Madu ini tuh simbolnya, filosofinya madu Pak, diambil dari hal baik, dari bunga kan Pak, diproses baik oleh lebah yang diciptakan Allah, dikeluarkannya dalam bentuk madu yang sehat. Ya insya Allah begitulah kami, mohon doanya semuanya ya. Top. Nah, itu memang filosofi madu Pak. Oke, ya iya makanya saya bilang top. Oke, jadi ya udah nih, kita nggak bisa nahan ketawa lagi nih. Jadi sekiranya cukup sekian sampai di sini, tapi ini bukan yang terakhir ya. Kita akan masa baru tayang perdana besok langsung bungkus. Masa langsung bungkus? Jangan dong. Bahaya banget langsung bungkus. Teman-teman kalau mau ada yang dibahas, request tema atau mau siapa lah yang jadi bintang tamu misalnya, itu bisa komen di kolom komentar. Bisa komen, ya langsung komen, langsung share sebanyak-banyaknya. Ya, jadi see you everyone, ya sekalian Sobat Bilal semuanya dan subscriber FE Unisula TV semuanya. Saya Bupung. Saya Pak Al. Sekali lagi terima kasih, salam sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.